Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian Jumat subuh kita. Insyaallah pada pekan kali ini akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Haji Arif Gunawan MPD dengan tema yakni 3 amal soleh yang mendatangkan 6 pahala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya Nur Hidayah bisa menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami minta kepada Al-Ustadz untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang utama dan yang pertama kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang telah menciptakan kita menjadi makhluk yang paling mulia di antara miliaran makhluk Allah yang lain. Sebagaimana hal ini Allah tegaskan di surat 17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Nabi Adam, yaitu kita manusia. Bersyukur pada Allah, Allah berikan kita nikmat yang sangat besar, sangat utama, itu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, panjang umur, nikmat beribadah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di Masjid Nur Hidayah ini hamba Engkau yang selalu istiqomah dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin hadirat Bapak-bapak jamaah Masjid Raya Nur Hidayah dan Kusir yang dirahmati dan diberi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang Allah berikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Tidak banyak orang. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mensyukuri nikmat sholat subuh berjamaah. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan dalam Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Man shalal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lail kullah." Barang siapa yang sholat isya tadi malam berjamaah, maka mendapatkan pahala beribadah setengah malam. Berarti dari pada maghrib atau dari terbenam matahari sampai jam 24.00. Itu nilai ibadah sholat isya berjamaah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala
beribadah sepanjang malam. Nah itu luar biasanya sholat subuh luar biasa. Sehingga 2 rakaat sebelum subuh pun itu nilainya sama dengan lebih baik dari dunia dan isinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang paling kaya itu orang yang sholat qobliyah subuh tadi. Karena dia memiliki dunia dan segala isinya. Lalu hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim, inna afqala salatin ala munafik ala munafik salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atuhumma walau habbat. Sesungguhnya salat yang paling berat kepada orang-orang munafik itu salat isya dan salat fajar, salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, pasti dia akan mendatanginya untuk menunaikan dua sholat itu, walaupun dengan merangkak kaki. Jadi betapa nilainya luar biasa. Sehingga pada suatu subuh, Rasulullah pada sholat subuh berjamaah berbalik ke para sahabat. Rasulullah bertanya, siapa yang pagi ini puasa atau puasa sunnah? Abu Bakar mengangkat tangan, saya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang pagi ini mengantarkan jenazah? Semua sahabat diam. Abu Bakar mengangkat tangan lagi, saya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya yang ketiga, siapa yang pagi ini memberi makan orang miskin? Semua sahabat terdiam. Kembali Abu Bakar mengangkat tangan, saya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya yang keempat, siapa yang pagi ini menengok orang yang sakit? Semua terdiam lama. Lalu Abu Bakar mengatakan tangan lagi, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak berkumpul 4 kebajikan itu, melainkan jaminannya masuk surga. Subhanallah. Pertanyaannya, jam berapa Abu Bakar bangun malam? Sehingga bisa melakukan 4 kegiatan. Paling nggak 3 kegiatan yang apa nih yang perlu aktivitas. Mengantarkan jenazah, kemudian menengok orang sakit, memberi orang miskin. Berarti dini hari atau setengah 3 atau jam 2 sudah bangun. Ini luar biasa tentang sholat subuh. Sehingga Alhamdulillah kita bisa berkumpul ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak termasuk orang munafik. Dan pahala ibadah sepanjang malam tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya, baca Quran ataupun bersedekah atau ibadah amal soleh lainnya, supaya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa maupun tidak terasa. Yang tidak terasa, contohnya menghirup oksigen. Belum di searching di ChatGPT atau Google. Berapa liter kita bernapas 24 jam sehari semalam. Itu tidak kurang dari 8.640 liter kita menghirup oksigen sehari semalam. 24 jam. 8.640 liter. Sekarang pertanyaannya berapa harga oksigen per liter itu? Bisa dicek di apotek. 25.000 per liter itu. Jadi 25.000 per liter kali 8.640 liter.
per hari, bisa dibagi per jam, bisa dibagi per menit, per detik. Itu hasilnya 216 juta. 216 juta. Itu nilai oksigen yang harus kita bayar. Hari 24 jam. Nah, kalau dikalikan sebulan, berarti 260 juta kali 30 hari. Maka hasilnya 6 miliar 480 juta. 6 miliar 480 juta. Itu harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala satu bulan untuk bayar oksigen. Harinya 216 juta. Siapa yang punya gaji satu hari 216 juta atau satu bulan 6 miliar? Maka Allah berfirman di surat 16, surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tadi nikmat oksigen saja itu, la tusuha, pasti tidak bisa menghitungnya atau membayarnya. Innallaha laghafurur rahim. Maka kalau kita tidak bisa bayarnya, bersyukurlah kepada Allah. Salah satu bentuk syukur menghambakan diri kepada Allah untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Salah satunya sholat subuh atau sholat wajib yang lainnya. Siapa yang bersyukur kepada Allah di ujung ayatnya Allah tegaskan innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah sungguh maha pengampun, rahim maha penyayang. Artinya dipastikan orang yang bersyukur atas berbagai nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya, Allah ampuni kita dosa kita dan Allah sayang kita. Dibandingkan dengan surat yang lain di dalam kamus Quran karya Syekh Fuad Abdul Baqi di surat 14 ayat 34, in ta'udzu ni'matallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar. Innal insana la zalumun kafar. Banyak nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya atau membayarnya. Kalau kita tidak bersyukur, kita termasuk berdosa, zalim, kafar, kufur, nikmat. Itu pengantar kuliah subuh hari ini. Kita kembali ke tema. Ada 3 masalah yang menghadirkan, mendatangkan 6 pahala. Nah, 3 masalah ini sesungguhnya implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ini Allah firmankan di surat Fatih, surat 35 ayat 29, 30, dan 33 loh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffi'ahum zidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Amal soleh yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang kala yatslu tilawah, yatsluna, selalu membaca. Para ulama sepakat ketika Allah menyampaikan dengan kalimat yatsluna itu artinya membaca, memahami dan mengamalkan. Kala yatslu tilawah, perintahnya utslu bacalah. Jadi amal soleh pertama adalah yatsluna kitab Allah. Karena itu menggunakan kata kerja sekarang dan akan datang, berarti maknanya kita senantiasa selalu terus-menerus baca Al-Quran. Kita bawa. Tidak hari tanpa membaca, mengkaji, memahami, mengamalkan, dan seterusnya Al-Quran. Minimal mendengar kalau tidak membaca. Itu amal soleh pertama. Maka orang tua mengajarkan kepada kita nah, belajar mengaji. Yang kedua belajar sholat. Dulu orang tua kita gitu ya, betul ya, bahwa ya. Nah ngaji, sholat, sholat, ngaji. Itu sudah dua amal soleh itu. Kata Ibu Sina dalam wasiasah atau Ibu Khaldun dalam buku Muqaddimah. Kalau ingin anak yang kuat imannya, baik iman
ya, mengalir tauhid dalam jiwanya dan berakhlak mulia, maka pelajaran yang pertama kali ditanamkan adalah Al-Quran dan sholat. Itu sama di Ibnu Sina dalam kitab Asyasa atau Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Jadi penanaman nilai spiritual yang dasar itu sesungguhnya itu dua hal tadi, baca Quran dan sholat. Rasulullah bersabda atau Rasulullah ditanya oleh Abu Dhar, kata Abu Dhar, "Ya Rasulullah, amal apa yang pagi-pagi itu istimewa yang dilakukan oleh kaum muslimin?" Rasulullah menjawab, "Ya Abu Dhar, la anta ta'lama ayatan min kitabillah, khairu min an tusalliya mi'ata raka'atin." Hadis dari Ibnu Majah dari Abu Dhar. Oleh Abu Dhar, kami itu belajar saja Al-Quran. Belajar dibaca, kemudian dipahami, lalu kemudian diamalkan. Itu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kita ini sedang belajar bukan satu ayat, nanti beberapa ayat. Tadi sudah ada dua ayat yang sudah disampaikan. Itu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Kalau saya memilih belajar satu ayat dipahami, sholat sunnah 100 rakaat, berapa jam itu selesainya? Nilainya satu ayat luar biasa. Lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Lalu Rasulullah juga bersabda dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Man ahabba an yuhibba Rasul falyanzur fa in kana yuhibbu Al-Qur'an falyuhibbu Rasul." Barang siapa yang cinta kepada Rasulnya, maka lihat dia sehari-harinya. Apakah dia senang membaca Quran, senang dekat dengan Quran, senang memahami Quran, tadabbur Quran dan seterusnya, maka dipastikan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sedang kasmaran, jatuh cinta, seorang pemuda, lautan ku seberangi, gunung ku daki, kuburan ku lewati. Karena dia cintanya kepada gadis itu. Jadi apapun yang jalan terus semangat untuk mencapai tujuan atau ketemu dengan orang yang dicintainya. Begitulah juga Al-Quran. Tidak hari tanpa baca Quran. Jadikan Quran itu bukan hanya kewajiban kita membaca memahaminya. Jadikan menjadi kebutuhan, bahkan yang hebat adalah kecintaan kita untuk dekat dengan Quran. Itu baru hebat. Jadi bukan kita baca sebagai kewajiban, tapi kita butuh untuk membacanya, memahami dan seterusnya, juga cinta untuk membaca, memahami dan seterusnya. Itu amal soleh yang pertama. Yang kedua, sholat, mendirikan sholat. Dalam tafsir At-Tabari, makna aqama yuqimu itu artinya istimrar. Artinya istimrar. Istimrar itu terus menerus, continue. At-tamam sempurna, baik kualitas sholatnya, khusyuk sholatnya, baik di luar sholatnya. Jadi makna khusyuk dalam sholat di surat Al-Baqarah ayat 45, 40, Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah. Wa inna lakabiratun illa al khashiin alladzina yadhunnuna annahum ilaihi raji'un." Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau Rasulullah punya program itu langsung ambil air wudhu, salat kalau sunnah. Lalu ikhtiar. Keduanya berat, sabar, salat. Tidak berat disifat ilal khasyiin bagi orang yang khusyuk. Mana khusyuk? Waktu salat. Alladzina sholat kita meyakini kita sedang berjumpa dengan Tuhan kita. Kita rindu, cinta, kangen.
ketika kita sholat. Sehingga ketika ada panggilan hayyal sholat, hayyal falah, langsung kita tunggu panggilan itu. Banyak orang yang sudah ya, ya Allah bangunkan saya menjadi detik. Saya ingin sholat, saya ingin baca Quran. Kata Allah tidak ada lagi. Kalla, sekali-kali tidak. Tadi yang Imam baca itu di surat 32 ya, surat As-Sajdah. Itu ada ayat itu. Ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami yang ingin beramal soleh. Tapi kata Allah tidak ada waktu lagi. Tidak ada sejarahnya orang yang mati itu kembali lagi ke dunia. Tidak ada ceritanya. Jadi di luar sholat baik, ada dalam sholat baik, di luar sholat baik. Jadi orang yang sholatnya khusyuk tadi yakin menghadap Allah yang pertama, yang kedua annahum ilaihi turja'un. Dia kembali kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Jadi supaya kita khusyuk sholat, anggap ini sholat terakhir yang kita lakukan. Subuh terakhir barangkali. Nah Allah, apa? Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Jadi khusyuk itu tercapai kalau kita meyakini ketika sholat itu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita meyakini sholat itu berjumpa dengan Allah dan meyakini bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah SWT. Itu amal sholat yang kedua. Amal sholat yang ketiga adalah wa anfaqu ala dia. Sedekah, berinfak dari harta dari isi yang Allah berikan. Sebagian saja. Allah juga tidak menuntut kita semua diserahkan. Hanya sebagian saja. Mimma itu artinya sebagian saja. Yang Allah rezekikan kepada kita. Kalau dalam kewajiban zakat itu 2,5%. Lebih dari itu namanya ihsan. 5%, 10%. Itu ihsan. Pasti Allah Inna Allah yuhibbu muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya ihsan itu menerapkan kewajibannya. Kalau orang sholat wajib saja, itu bukan muhsinin. Tapi ketika diiringi dengan sholat sunnah, itu baru muhsinin. Melebihi apa yang diwajibkan. Ketika sholat berhenti, itu baru dia menjadi muslim saja. Tapi ketika ditambah dengan puasa sunnah, baru dia mendapat predikat al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat lebih atau baik dari yang biasa. Nah, tiga amal soleh tadi, yang pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga bersedekah, menghadirkan manfaatnya. Yang jika itu keuntungan, keberhasilan dunia dan akhir. Tijarah, lantabur, keuntungan yang tidak akan rugi. Jadi pasti untung. Baik secara rohani maupun jasmani, dunia dan akhir. Itu yang pertama. Tiga amal soleh tadi. Maka anak-anak kita atau kaum muslimin jangan hanya diajari baca Quran, sholat, tapi juga satu lagi bersedekah. Itu mungkin yang kurang dulu orang tua kita. Sehingga kepedulian kepada sesama atau disebut dengan zikir sosial. Ada zikir ilahi tadi, sholat dan baca Quran. Zikir sosialnya adalah bersedekah. Maka pertama, kepalanya mendapat keuntungan rohani dan jasmani dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah apa namanya sempurnakan pahalanya. Ini bisa ditengok ya surat 35 ayat 29 30. Yang kedua disempurnakan balasan. Pahala disempurnakan. Jadi yang kurang-kurang Allah sempurnakan. Kurang kesehatannya, kurang rizkinya, kurang apa namanya nikmatnya, karunia-Nya Allah sempurnakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tambahkan
karunia, nikmat, rezeki dan seterusnya. Kalau kita memberikan kepada orang misalnya 1 juta, kemudian kita tambah, paling tambahnya 100 ribu, 200 ribu. Tidak mungkin 1 juta lagi, namanya tambahan. Tapi kalau Allah memberikan tambahan, kalau diberi 1 juta, bisa 1 miliar, bahkan tidak terhingga tambahannya. Itulah bedanya Allah memberi tambahan dengan manusia. Tambahannya melebihi apa yang pertama diberikan tadi. Itu yang maksud dengan wa yazidahum min fadli. Pahala yang ketiga. Yang keempat, innahu ghafurun syakur. Ada ujung ayat yang diakhiri dengan Asmaul Husna, itu mengandung makna yang dalam, yang dahsyat. Karena di ujung ayat, Bapak Ibu semua, kalau kita baca ayat Quran, perhatikan ujung ayatnya, akhir ayat. Ada yang diakhiri dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Ada berapa Asmaul Husna? Bapak, ada berapa? 99. Kalau kita punya 2 tangan, buka tangan yang kanan. Boleh, silakan buka tangan yang kanan sekarang. Lihat garis tangannya. Tertulis angka Arab di situ 18. Kalau yang keren, jelas. Yang tidak keren, tidak jelas, jangan sedih. Insya Allah masih ciptaan Allah juga. Tertulis 18. Tangan kiri tertulis 81. Di jumlah 18, 90, isyarat Asmaul Husna ada di 2 telapak tangan kita. Apa maknanya? Setiap manusia di muka bumi ini pasti setuju dengan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Jadi kita ini diberikan Allah untuk meneladani Asmaul Husna. Tidak akan pasti tidak akan sempurna seperti Allah karena kita makhluk. Tapi meneladani Asmaul Husna itu yang penting. Mengasihi, menyayangi. Pasti setiap manusia di muka bumi ini senang dengan orang yang suka mengasihi, menyayangi. Al-Adil, Al-Adlu keadilan. Pasti setiap orang di muka bumi ini setuju keadilan. Tidak setuju kezaliman. Setiap orang setuju orang al-muqit. Al-muqit itu artinya disiplin. Tempat waktu. Al-Wahhab selalu memberi. As-Sami selalu peduli. Al-Alim selalu belajar. Pintar. Dan seterusnya. Itu makna isyarat di tangan kita. Artinya garis tangan manusia sama di muka bumi. Dan maknanya itu. Dan setiap ujung ayat Quran, itu ujungnya banyak Asmaul Husna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Asmaul Husna. Dan masih banyak ayat yang seperti di surat Fatir ini, Ghafur, Syakur. Ghafur, Asmaul Husna, Syakur, Asmaul Husna. Artinya apa? Pahala yang keempat Allah berikan bagi orang yang mengamalkan 3 amal soleh tadi, baca Quran, pahami dan amalkan. Yang kedua, sholat, terus continue dan khusyuk dan baik di luar sholatnya. Karena tadi sholat itu fungsinya adalah atau manfaatnya akimi sholat inna sholat tanha anil fahsyai wal murkar. Kalau Quran itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka dipastikan orang sholat itu orang baik, orang soleh. Jadi 3 amal soleh ini pasti secara otomatis mengampuni dosa. Jadi kalau kita sedekah, ampuni dosa. Sholat, diampuni dosa. Baca Quran, ampuni dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, syakur. Syakur itu artinya Allah maha mensyukuri. Allah maha mencukupkan kehidupan kita. Jadi paling kelima, Allah cukupkan kebutuhan hidupnya, baik rohani maupun jasmani. Kalau orang sakit, banyak dokternya, ahli spesialisnya banyak. Spesialis jasmani. Kalau orang sakit rohani, dokternya cuma satu. Bedanya penyakit jasmani rohani, penyakit jasmani, pertama tadi banyak dokternya, spesialisnya. Yang kedua, penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Tidak ada orang masuk neraka karena stroke, karena diabetes, karena jantung, karena kolesterol, karena
penyakit lainnya. Enggak ada. Itu yang kedua bedanya. Yang ketiga, penyakit jasmani itu orang tahu, rata-rata orang tahu. Siapa si Fulan kemana nih? Dirawat di Fatmawati. Orang semua tahu rata-rata. Relatif semua orang tahu. Tapi penyakit rohani, pertama obatnya adalah satu, Al-Quran. Itu obatnya. Makanya Al-Quran disebut asyifa, obat rohani dan jasmani. Yang kedua, penyakit rohani itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apa penyakit rohani itu? Syirik, ria, takabur. Yang ketiga, penyakit rohani itu rata-rata orang tidak tahu secara umum relatif tidak tahu. Orang syirik kepada kita, kita tidak tahu. Di depan kita baik, di luar kita belum tentu baik. Itu beda. Baik, pahala yang keenam itu ada di ayat 33-nya. Apa pahala yang keenam? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa libasuhum fiha harir. Mereka yang melakukan tiga amal soleh tadi, baca Quran, sholat, dan sedekah, itu dimasukkan ke dalam surga Adam dengan segala fasilitasnya. Pakaian dari sutra, emas, permata, mutiara dipakaikan. Dulu, waktu corona, saya dapat postingan tiga scene dari langit. Ternyata yang tiga itu ini. Baca Quran, sholat, bersedekah. Itu. Jadi ajarkan kepada saudara kita, anak-anak kita, tiga hal ini minimal. Sering baca Quran, sering sholat, sedekah. Dipastikan sukses hidupnya dunia. Karena yang berfirman berkalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan tujuannya. Segala sesuatu pasti ada tujuan. Kita baca Quran tujuannya adalah lihat surat 6 ayat 155. Wahada kita turhamun. Tujuan kita dekat baca pahami Quran adalah supaya hidup kita berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi pahalanya. Sekarang tujuan salat. Aqimi sholat li dzikri di surat 20 ayat 14 surat Toha. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Kalau tanha dari fahsya'i wal munkar itu fungsinya. Tapi tujuan utamanya supaya kita ingat kepada Allah. Yang terbesar manusia ketika manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia korupsi? Mengapa dia narkoba? Mengapa dia tidak adil? Mengapa dia membunuh? Kenapa dia berzina? Karena dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya hilang. Bukan hanya luntur, hilang ketika melakukan dosa-dosa tadi. Dosa-dosa. Maka sholat supaya kita dicek untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimi sholata lidzikri. Lalu tujuan kita bersedekah. Allah berfirman wa Allahu wa harrama riba. Sedekah. Tujuan kita bersedekah supaya hidup kita subur, berkah, makmur. Itu yurbis sedekah. Atau di surat lain, khudh min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah kita, baik itu yang wajib itu zakat maupun yang sunnah jariah itu, supaya mensucikan harta kita dan mensucikan jiwa kita. Itu bersedekah. Jadi orang bersedekah itu Allah hartanya bersih, bersuci, jiwanya juga bersih. Apa jiwa bersih? Tidak kena penyakit kikir, tidak punya penyakit apa namanya itu, bakhil, tidak punya penyakit rohani yang lain karena dia rajin bersedekah. Itulah tiga pahala, tiga tujuan dari amal soleh tadi, dan 6 pahala yang dihadirkan karena kita melakukan tiga amal soleh tadi. Membaca Quran, sholat, dan bersedekah. Insya Allah hidup ini menjadi berkah, penuh dengan cucuran rahmat dan karunia serta ampunan dan kecukupan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin. Dan ketika meninggal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan dari saya sendiri
wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya yakni tanya jawab ya bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema hari ini, kami persilahkan. Untuk di via Zoom juga boleh nanya, silakan. Kalau yang ada katanya berarti paham atau mudah untuk difahami dan diamalkan. Karena itu apa amal soleh yang sering sesungguhnya kita lakukan. Tinggal yang penting istiqomahnya itu. Merawat kesabaran istiqomah untuk melakukannya. Itu kiranya sudah bisa dipahami. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Pak Syahrir ya. Kami persilakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Arif yang saya hormati, Bapak-Bapak Ibu, jemaah daripada pengajian ini. Saya pikir itu nggak bisa apa lagi, apa namanya, diulas lagi menurut saya sih cukup jelas ya. Tiga apa namanya amalan dan enam pahalanya itu. Dan memang tadi istiqomah istiqomah dan selalu meningkat, nggak pernah berhenti Pak. Ya, ya mungkin ini salah contoh saya selalu berdoa seperti ini Pak. Mungkin pribadi doanya, tapi mungkin bisa menjadi sesuatu contoh bagaimana orang menyikapi. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagiku untuk selalu sholat subuh berjamaah hingga akhir hayatku. Kan itu Pak ya. Itu doa yang suatu apa membuat tekad tuh semakin terus semakin bawah walaupun bukan ada apapun kita berusaha ingat dengan janjinya atau permohonannya itu ya. Saya pikir untuk yang duanya saya pikir juga sama ya. Baca Al-Quran juga demikian. Ya Allah berikan kesempatan aku untuk baca Al-Quran ya. Setiap waktu. Setiap waktu artinya kaitan dengan sholat gitu Pak ya. Yang punya bersedekah itu insya Allah itu Pak ya. Kalau ke masjid itu jangan nggak bawa duit ya. Walaupun 5.000 perak misalnya atau 1.000 perak. Kan gitu Pak ya kira-kira ya. Jadi ada apa namanya kotak itu ada maksudnya itu. Sebetulnya tadi eh, pengurus masjid itu menjalankan bagaimana sebuah orang mendapatkan pahala tadi ya melalui masjid. Jadi kadang-kadang itu aku lupa bawa uang ya itu kan artinya dia ada perasaan bahwa dia ada sesuatu yang kurang buat dia. Kalau ini tidak terlaksana, saya pikir juga mungkin secara menyeluruh juga ya keempat mungkin Pak ya kebaikan-kebaikan ya. Karena kalau apa tadi itu kan sudah jelas ya spesifik ya. Asal berbuat baik saya pikir juga akan memberikan satu apa namanya pahala yang Allah lah yang maha tahu ya. Tapi kembali bahwa tadi tidak bisa kita ukur dengan ukuran dunia Pak ya. Jadi misalnya tadi nambah sekian ya, terus kita anggap biasanya kan ya kalau di dunia bisnis itu ada hitungannya Pak ya. Tapi kan kalau Allah kan tadi katakan kita berikan 500.000 mungkin atau ya katakanlah itu katakanlah 50.000 atau 20.000 itu bisa Allah memberikannya ke apa namanya balasnya miliar ya. Itu saya pikir bukan ukuran-ukuran yang perlu kita apa namanya bicarakan itu ya itu pasti ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua untuk meneruskannya ya, terutama keluarga kita sendiri. Saya pikir ini penting sekali anak kita ini minimal nih harus kita lihat yang tiga tadi Pak ya. Samping dia juga akhlaknya itu ya, akhlaknya jangan sembarangan gitu ya. Dengan demikian akan menambah pahala juga. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ustadznya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.